warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menerangkan materi tentang teks eksposisi. Materi ini ada di kelas 8. Nah, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi itu teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Kata-kata eksposisi yaitu mengekspos suatu hal agar pembaca atau pendengar itu wawasannya itu lebih banyak, pengetahuannya lebih banyak, informasi yang didapatkan juga lebih banyak. Kemudian untuk apa? Untuk mempertegas masalah yang disampaikan. Biasanya dilengkapi gambar dan data statistik. Karena eksposisi kan secara detail bisa ditambah gambar agar pembaca itu begini loh isi dari teks ini, wujudnya seperti ini, misalnya menerangkan tentang suatu benda, suatu objek. Kemudian data statistik, misalnya kalau di sini ada penurunan, peningkatan, itu bisa disampaikan lewat gambar itu tadi. Kemudian ciri-ciri teks eksposisi yang pertama itu objektif. Nah, ada objektif dan subjektif. Subjektif itu disampaikan menurut pendapat pribadi. Tapi untuk teks eksposisi tidak menggunakan subjektif tapi objektif, yaitu kebalikannya, yaitu pendapat secara umum. Pendapat umum. Nah, jadi objektif itu tidak memihak siapapun, tidak memihak diri sendiri maupun orang lain. Jadi pendapatnya itu bersifat umum. Kemudian yang kedua, informatif. Nah, informatif yaitu memberikan informasi yang bisa secara rinci, secara jelas, secara akurat, terbaru. Jadi pembaca atau pendengar itu ketika membaca teks itu informasi yang didapatkan itu sangat banyak, wawasannya lebih luas. Kemudian berdasarkan fakta, sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi teks eksposisi itu bukan hasil imajinasi ataupun hasil karangan, hasil hayalan. Jadi sesuai yang ada di yang ada di, misalnya penulis tadi melihat suatu objek kemudian dituliskan sesuai dengan yang dilihat tadi. Kemudian yang keempat, bahasa baku dengan ragam laras ilmiah. Nah, maksudnya apa ya? Bahasa baku. Ketika membuat teks, pasti kita menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia. Boleh menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah lainnya, tapi kan tulisannya nanti dibedakan. Mungkin nanti ada catatan di bawahnya artinya apa. Kemudian bisa ditebali atau dimiringkan hurufnya. Dengan ragam laras ilmiah, jadi bahasa baku berupa bahasa Indonesia yang bersifat ilmiah. Misalnya kita mau ekspos tentang alam. Nah, bahasa ilmiah yang biasanya berhubungan dengan alam itu apa? Misalnya tentang kupu-kupu, fotosintesis, kemudian ekosistem. Jadi bahasa-bahasa ilmiah yang berhubungan dengan alam. Kemudian strukturnya, yang pertama tesis. Tesis itu pendapat. Tesis itu pendapat atau pernyataan pendapat. Di sini biasanya terletak di paragraf pertama. Fungsinya tesis di sini apa? Misalnya pembaca ini membaca teks yang kita buat, bisa memposisikan dirinya sebagai pihak pro atau kontra dengan yang ditulis sama penulis yang menuliskan teks eksposisi. Jadi pendapatnya itu untuk pembacanya ya. Kalau penulisnya kan tadi pendapatnya secara umum, bukan pribadi ataupun memihak siapapun, jadi umum. Sedangkan untuk pro dan kontranya ini ditujukan kepada pembaca. Pembaca ini nanti di pihak mana, pro apakah kontra. Kemudian yang kedua, argumentasi. Ini pendapat atau opini yang disertai alasan. Tadi kan sudah menyatakan pendapat. Kemudian pendapat itu diperkuat dengan alasan. Bisa ditambahi dengan data-data secara akurat, sesuai fakta. Jadi semakin banyak data atau bukti yang kita tuliskan di dalam teks eksposisi, semakin kuat juga teks eksposisi tersebut, pendapatnya juga semakin kuat ketika alasan yang disampaikan sangat banyak bukti-buktinya. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang. Di sini tesis bisa dimasukkan kembali, tapi tidak semuanya, hanya sedikit, intinya saja. Kemudian ditambahi, mungkin ditambahi dengan informasi yang lebih
menarik untuk pembaca. Misalnya tadi tesisnya tentang pendapat tentang penebangan pohon di hutan misalnya. Nah, jadi ini kita sampaikan kembali di sini sekilas saja, tidak terlalu banyak sama dengan yang ada di nomor 1. Untuk yang terakhir yaitu kebahasaan. Nah, sama dengan teks-teks yang lain, teks eksposisi juga mempunyai ciri kebahasaannya sendiri. Untuk yang pertama yaitu menyatakan sama menjelaskan. Contohnya seperti ini, hutan adalah suatu kumpulan pohon misalnya. Jadi kan di situ menjelaskan suatu pengertian dari hutan. Hutan itu apa? Mungkin menurut si A hutan itu apa, menurut si B apa. Jadi kan pendapatnya berbeda-beda. Kemudian selain menyatakan misalnya penebangan hutan secara liar terjadi karena bahwa banyaknya orang dengan kebutuhan ekonomi yang tinggi, akhirnya mereka menebang pohon secara liar. Jadi kan ada pernyataan dan penjelasan dari pendapat setiap orang. Kemudian yang nomor 2, memuat fakta. Nah, jadi kalimatnya itu harus kalimat fakta. Contoh kalimat yang bukan fakta seperti ini ya. Penebangan pohon secara liar kemungkinan terjadi antara 2015 sampai 2018. Kata-kata kemungkinan itu kan belum pasti. Jadi kan bukan termasuk fakta. Jadi harus sesuai fakta. Misalnya kalau kita ubah menjadi kalimat fakta. Tahun 2015 sampai 2018 terjadi 18 kasus penebangan pohon liar. Itu contoh kalimat fakta. Yang ketiga yaitu pronomina atau kata ganti. Nah, pronomina itu kata ganti. Kata ganti itu ada kata ganti orang sama kata ganti penunjuk. Untuk kata ganti orang, iya, mereka, aku, saya, dia, dan lain-lain. Kemudian kalau kata ganti penunjuk, ini, itu, di sana, di situ. Jadi kata ganti penunjuk itu seperti rujukan tempat, waktu, daerah. Kalau orang yaitu tadi untuk manusia. Kemudian yang keempat, penggunaan leksikal. Leksikal yang pertama yaitu nomina. Nomina itu kata benda. Nah, kata benda mudah ya, contohnya seperti pohon, meja, kursi, papan, tembok yang berhubungan dengan benda. Untuk yang kedua, verba. Verba itu kata kerja. Nah, kata kerja tadi kata yang berhubungan dengan tindakan, perilaku, aktivitas fisik, contohnya menebang, kemudian menggali, apalagi menulis, membaca. Jadi berhubungan dengan aktivitas fisik atau tindakan. Kemudian adjektiva. Adjektiva itu kata sifat. Nah, kata sifat di sini bisa bersih, cantik, sejuk, kemudian manis, itu termasuk kata sifat. Yang terakhir yaitu adverbia, kata keterangan. Kata keterangan ya untuk adverbia. Contohnya pagi, sore, malam. Keterangan waktu. Kalau keterangan tempat biasanya ditambahi dengan di dan ke. Imbuhan di dan ke. Contohnya di hutan, ke pantai. Itu kan menunjukkan adverbia atau kata keterangan. Jadi keterangan itu ada waktu dan tempat. Untuk yang kelima, yang terakhir yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi di sini tidak spesifik menggunakan konjungsi klausal atau apa, tapi secara menyeluruh umum. Konjungsi artinya kata hubung. Nah, kata hubung di sini maknanya umum sekali ya, banyak digunakan. Dan, atau, sebab, oleh karena itu, kemudian. Jadi konjungsi di dalam teks eksposisi itu tidak spesifik menggunakan salah satu atau 2 atau 3 yang digunakan, tapi secara menyeluruh yang digunakan. Jadi bisa menggunakan konjungsi apa saja kalau kita mau menuliskan teks eksposisi. Nah, sekian dari saya teks eksposisi hari ini dari pengertian, kebahasaan. Semoga kalian paham dengan
apa itu teks eksposisi dan pengertiannya apa, ciri-cirinya. Jadi ketika kalian melihat suatu bacaan atau teks, kalian bisa mengidentifikasi, oh ini namanya teks eksposisi. Jadi kalian langsung tahu kalau teks ini jenisnya teks eksposisi. Semoga yang saya sampaikan hari ini kalian dapat memahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.